أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. الصلاة والسلام على حبيب المصطفى أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Puji syukur milik ilahi Rabb, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kekasih Rabb. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi video pembelajaran tentang pemikir modern yang berada di atau berasal dari Indonesia. Ada banyak sekali pemikir dunia. Muhammad Thaha dari Mesir, Muhammad Abduh, kemudian ada dari Turki, Muhammad Kemal, ada di Afghanistan, Jalaluddin Al-Afghani. Ini dari Indonesia, ada kalau kita lihat ada tokoh seperti Hasyim Asy'ari, kemudian Ahmad Dahlan, kemudian ada juga Soekarno, tapi saya lebih tertarik ingin membahas sosok atau cendekiawan Muslim yang santai tapi pemikirannya tajam. Dia tidak khawatir dengan agamanya, yang dikhawatirkan ialah orang beragama yang miskin, orang yang beragama kemudian minoritas, orang yang beragama kemudian memiliki pemikiran yang berbeda dengan khalayak banyak. Dan saya tertarik pada satu tokoh ini yang memang akhir tahun kemarin, yakni bulan Desember, wafatnya beliau di Ciganjur, Rembang, atau di banyak organisasi atau komunitas-komunitas yang memang mencintai dan tertarik pada pemikirannya. Yakni siapa lagi? Tokoh pembaharu mujaddid, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Banyak yang menarik, mungkin tidak hanya celoteh-celotehannya. Dari sosok Gus Dur ini, teman-teman sekalian,
Dia pergi ke Al-Azhar, pergi ke barat juga, Aris, dia pergi ke Iran, belajar dan seterusnya. Dia keluar di Al-Azhar, lantaran dia merasa apa yang dipelajari di Al-Azhar ini dia sudah mendapatkannya di pondok pesantrennya. Nah, ini di tengah saat ini orang mementingkan arti sebuah legalitas atau selembar kertas, konkretnya ijazah, tapi Gus Dur tidak. Dia berada pada puncak yang atau makom yang lebih, yakni keilmuan itu sendiri. Dia tidak ingin menghabiskan usianya hanya kemudian mengulang materi atau ilmu yang justru dia sudah dapatkan di pondok pesantren. Nahwu, sorof, bahasa, usul fikih sudah dia lampaui. Dia ingin yang baru, keilmuan. Dia tidak ingin menghabiskan usianya lantaran tidak mendapatkan ilmu yang baru. Baik, saya langsung saja kepada pemikiran atau hasil analisa atau sepak terjang Gus Dur. Kita tahu Gus Dur ini pernah menjadi ketua umum PBNU, kemudian dia juga Presiden Republik Indonesia, akan tetapi jabatan yang diembannya tidak mensandra dirinya, tidak membuatnya cinta kepada jabatan, tidak membuatnya terlena atas jabatan tersebut. Ini Gus Dur ini banyak orang yang kemudian mengatakan Gus Dur berada pada tingkat kewalian. Nah, Bapak tentu tidak ingin masuk ke konteks kewaliannya Gus Dur. Kenapa? La ya'riful wali illa wali. Tidak akan mengetahui kewalian seseorang kecuali wali. Dan Bapak sendiri ini bukan apa-apa sehingga kemudian mampu mengetahui kualitas
walian Gus Dur. Nah, pemikiran Gus Dur yang pertama ialah Islam damai, Islam moderat. Dan ini sesungguhnya Islam wasatiyah yang digaungkan oleh Gus Dur searah dengan Islam itu sendiri. Salam, damai. Kita patut mempertanyakan keislaman kita ketika kita tersulut oleh konsep jihad, tetapi tanpa didasari oleh rasionalitas. Saya kasih contoh. Ada ulama yang kemudian menghasut, memprovokasi bahwa Islam dihina, kemudian Nabi Muhammad dihina, tanpa ada tabayyun, tanpa ada cross check, tanpa ada pemikiran yang mendalam, langsung kemudian mengecam, mencaci orang yang diduga menghina Islam. Ini sebuah kekeliruan. Karena apa? Jihad, panggilan jihad di dalam hatinya itu yang ada hanya kebencian, bukan esensi dari pembelaan. Ketika pembelaan terhadap Islam, terhadap agama, dan terhadap Tuhan, akhir-akhir ini mungkin ada tokoh yang dilaporkan mengatakan bahwa Tuhanku maha kuat, Tuhanmu lemah, dan seterusnya. Tidak masuk ke arah sana, pasti kedamaian akan tercipta ketika kita mau saling menghormati. Ketika kita mau tabayyun. Nah, Gus Dur ini berada pada garis terdepan di dalam menampilkan Islam yang damai. Bagaimana tidak? Jika saya teringat dulu itu Inul Daratista dengan erotisnya dihujat oleh MUI, oleh ulama, tapi Gus Dur santai. Tapi Gus Dur lebih memberikan peluang kepada kita manusia atau kaum muslimin
untuk introspeksi diri kita. Gus Dur lebih menginginkan kaum muslimin ini ada loh tema atau pembahasan yang lebih penting ketimbang membahas erotisnya Inul Daratista. Baik, jadi Gus Dur ini tokoh yang menampil pemikirannya ini pemikiran Islam yang damai, Islam yang toleran, tasamuh, Islam yang moderat, tawazun, dan Islam yang berada di Islam yang tidak berlebihan atau tawassut. Teman-teman sekalian, Gus Dur rahmannya Allah yang dikedepankan. Kita tahu dalam banyak makna atau banyak tafsir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rahman ini Allah berikan pada seluruh alam. Pun Ar-Rasul ini rahmatan lil alamin. Gus Dur bisa damai batinnya, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terhasut, dia memiliki prinsip karena landasan dari pemikiran Gus Dur itu sendiri ialah bahwa alam yang saat ini ada di sekeliling kita, semuanya harus kita hormati dan semuanya harus kita kasihi. Teman-teman sekalian yang budiman dan yang saya bandingkan, kalau kita lihat pada konteks saat ini, saya tidak ingin masuk kepada Islam yang bercorak NU atau Muhammadiyah atau Persis atau Syarikat Islam dan seterusnya, tidak ke sana, tapi Islam yang memang the second religion ini ayo bersatu, ayo memprioritaskan hal yang sifatnya titik temu, melihat hal yang memang samanya
Jangan kemudian memperuncing perbedaan. Kalau kita peruncing perbedaan, maka hidup akan tidak damai. Selalu ada gejolak yang mengarah pada gejolak hati yang mengarah pada saling mencurigai satu sama lain. Jadi Islam moderat yang diusung oleh Gus Dur ini tidak mengesampingkan agama sebagai instrumen, justru meletakkan agama pada keluhuran yang sesungguhnya. Teman-teman sekalian, jadi itu yang pertama, Gus Dur memiliki pemikiran Islam dan kedamaian, Islam yang damai. Yang kedua, as-siyasah, yakni dalam arti as-siyasah dalam politik yang diberikan oleh Gus Dur, pemikiran politik yang diberikan oleh Gus Dur ialah pemikiran politik yang desainnya itu hasil match dari agama dengan negara. Dan ini terbukti, dan ini kita bisa lihat dari sepak terjang Gus Dur itu sendiri. Agama akan lebih kuat ketika orang-orangnya, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu menduduki parlemen, membuat undang-undang. Maka Gus Dur membuat partai politik. Dia dirikan Partai Kebangkitan Bangsa, dan PKB itu yang menjadi kendaraan untuk Gus Dur dalam melakukan manuver-manuver politik. Teman-teman sekalian, hubbul watan minal iman yang digaungkan oleh kakeknya Gus Dur ini bukan hanya menselaraskan emosional keagamaan kita, tetapi juga menjaga kedaulatan, menjaga wilayah, menjaga zona kita. Nah, ini mungkin yang menjadi landasan pemikiran Gus Dur tentang relasi antara agama dan negara. Keberagamaan dengan kebernegaraan kita bukan konsep atau praktik yang harus dihadap-hadapkan. Bukan konsep atau praktik
politik yang konfrontatif, akan tetapi bisa berjalan secara beriringan. Akan tetapi konsep ini sebenarnya bisa menjadi instrumen kita untuk taqarrub ilallah sebenarnya. Bagaimana tidak, fondasi atau ideologi dari bangsa ini ketuhanan. Ketuhanan, kemudian kemanusiaan, keadilan, musyawarah. Ini bukankah justru ini selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama kita. Baik, yang ketiga, pemikiran Gus Dur itu tentang ekonomi kerakyatan. Jadi saya juga teringat Gus Dur itu ketika diinterview oleh salah satu media, dia mengatakan bahwa dia akan membuat dua cara besar perekonomian. Dia tetap mengkonsolidasikan dagang secara internasional, tetapi komoditas yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ini tidak diekspor. Pada masa itu Gus Dur berhenti mengekspor barang ke Cina lantaran dia kesal betul Cina, barang-barang impor dari Cina itu terlalu murah ada di Indonesia, sehingga membuat pesaing atau kompetitor barang yang komoditasnya sama yang berasal dari Indonesia ini kemudian bangkrut. Dia membatasi. Nah, itu skala yang pertama. Dia tetap membangun perdagangan di dunia internasional. Tapi juga ada perekonomian yang berbasis kerakyatan. Di Gus Dur, pemikiran ekonomi kerakyatan, ya sebenarnya pada masa Ahmad Hatta juga sama lewat koperasi. Tetapi Gus Dur, visi ekonomi yang digaungkannya ini ekonomi yang secara permodalan
juga harus dibantu oleh negara. Regulasi-regulasinya. Mungkin ini untuk ekonomi kerakyatannya, saya rasa di masa kepemimpinan Gus Dur yang singkat ini masih belum terrealisasi. Beliau sudah dilengsarkan di hanya produk-produk Cina, penjualan produk Cina di Indonesia, katakan seperti garmen, tekstil dari Cina itu tidak masuk, tapi lama-lamaan kemudian masuk, tetapi besarnya dibatasi. Jadi dualitas sistem perdagangan ini yang dipikirkan oleh Gus Dur. Harus ada ekonomi yang pro rakyat. Harus ada ekonomi yang industrinya itu atau pemilik modalnya itu masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat, pemikiran Gus Dur ialah pendidikan pesantren yang modern, pendidikan pesantren yang harus sudah memikirkan nanti lulusannya ini mau bergerak atau bekerja di mana. Pesantren yang mewujudkan aspek-aspek entrepreneurship. Nah, ini pola pesantren yang hasil analisa Gus Dur itu program-program pesantren yang mengarah pada kemandirian pesantren ini harus dibantu oleh pemerintah. Teman-teman sekalian, terakhir betul pemikiran dari Gus Dur selain tentang pondok pesantren itu pola desain pendidikan, pola pondok pesantren, kurikulumnya yang terakhir yakni pandangan kritis atas kebudayaan. Teman-teman sekalian, kalau kita kembali lagi kepada pemikiran-pemikiran Gus Dur tentang kebudayaan, bagaimana Gus Dur melakukan maksud saya bagaimana Gus Dur dia pernah digelari sebagai
Semar, tokoh punakawan dalam pewayangan, Semar ini lambang resistensi. Resistensi itu penggerogotan secara pelan-pelan dan halus terhadap hegemoni kekuasaan. Resistensi ini penentang atas kekuasaan. Kemudian Gus Dur juga dia sebagai ketua komunitas besar sebagai di kebudayaan, dia juga menjabat sebagai ketua umumnya. Nah, kebudayaan ini Gus Dur menilai kebudayaan bisa menjadi instrumen untuk mempererat baik keberagamaan maupun kebernegaraan kita. Teman-teman sekalian yang budiman dan yang saya banggakan, mungkin itu sekelumit atau pemantik pembahasan pada bab atau materi tentang pemikir atau mujaddid dari Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan dimensi pemikiran Gus Dur yang lain. Saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.